Bab 1076. Akan terjadi masalah besar. Miley menyenggol Amu dengan sikunya, dan berkata, "Kamu kenal dia?" Queen. Dia benar-benar penasaran dengan wanita ini. Identitas wanita ini benar-benar terlalu misterius. Amu melirik Queen dan menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tahu dia hidup sangat lama, tapi aku tidak tahu siapa sebenarnya dia." Miley sedikit mengangguk, dia memandang Queen, bisa dilihat saat ini Queen sedikit marah. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di langit. Tetua itu mengenakan armor perang emas besar, tangannya memegang menara kecil hitam, dan tubuhnya memancarkan tekanan tak terlihat. Amu tiba-tiba berkata, "Salah satu dari 6 jenderal perang besar klan Dewa Langit, Raja Menara." Miley melirik menara kecil di tangan Raja Menara, dan berkata, "Mana yang lebih baik, menara dia atau milikku?" Amu menatap Miley dan tersenyum main-main, "Kamu." Miley terkekeh, lalu menatap Queen. Meski semakin banyak master klan Dewa Langit bangun, dia tidak panik sama sekali. Karena ada Queen. Wanita ini berdiri di depannya, dia merasa sangat aman. Di kejauhan, Raja Menara melirik Gadi, dan sedikit mengernyit, "Di mana pohon dewa itu?" Gadi menunjuk Miley dengan marah, "Sudah dicuri oleh orang ini." Miley tiba-tiba berkata, "Hei, kamu tidak boleh ngomong seperti itu. Barusan siapa yang suruh aku ambil sendiri? Kamu yang bilang kan? Kamu bilang selama aku memiliki kemampuan untuk mengambilnya, pohon dewa akan jadi milikku." Gadi menatap Miley, terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka si kecil putih bisa mengambil pohon dewa itu pergi. Perlu diketahui, pohon dewa Origin adalah harta karun klan Dewa Langit, dan telah berada di klan Dewa Langit selama bertahun-tahun, dan juga merupakan simbol dari klan Dewa Langit. Dan kesetiaan pohon dewa Origin kepada klan Dewa Langit tidak dapat disangkal. Namun, itu diambil pergi oleh si kecil putih. Saat ini, Gadi kaget dan marah. Pada saat ini, beberapa master klan Dewa Langit muncul di belakang Raja Menara. Harus dikatakan, master klan Dewa Langit ini sangat kuat, karena banyak dari mereka adalah alam reinkarnasi. Meskipun alam Dominion tidak berserakan di mana-mana seperti anjing, namun alam reinkarnasi ini sangat banyak sekali. Raja Menara memandang Miley. Miley buru-buru menarik Amu dan berjalan ke belakang Queen. Tatapan Raja Menara tertuju pada Queen, ekspresinya bermartabat, "Kamu adalah Nona Queen." Queen tersenyum dan berkata, "Iya aku." Raja Menara berkata dengan suara dalam, "Nona Queen, klan Dewa Langit aku tidak ada keluhan denganmu, kenapa kamu ingin membantu pemuda ini?" Queen tersenyum, lalu berkata, "Hari ini, aku akan membawanya pergi. Jika kamu bersedia membiarkan aku membawanya pergi, aku tidak akan terlibat dalam urusan kalian di masa depan. Jika tidak mau." Raja Menara tiba-tiba berkata, "Nona Queen, aku katakan padamu dengan jelas, nyawa pemuda ini akan diambil oleh klan Dewa Langit aku, tidak ada yang bisa mempertahankannya. Aku." Pada saat ini, Queen tiba-tiba menghilang di tempat. Wajah Raja Menara berubah, menara berharga di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya emas dan terbang keluar. Dia dengan cepat melafalkan mantra di mulutnya, dan segera, menara berharga itu membesar menjadi ketinggian beberapa ribu kaki, kemudian langsung menghantam kepala Queen dengan keras. Di bawah, Queen merentangkan telapak tangannya, sebuah jarum merah naik ke langit. Boom! Menara berharga itu terangkat di udara oleh jarum merah kecil, tidak bisa turun. Jejak permusuhan melintas di mata Raja Menara, menara berharga menekan sungai gunung. Saat suara itu jatuh, cahaya emas tiba-tiba terpancar keluar dari menara berharga. Namun, Queen sedikit menekuk jarinya,
jarum merah kecil itu tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, jarum itu langsung menembus bagian bawah menara berharga. Boom! Seluruh menara meledak dan berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Pada saat yang sama, cahaya merah menembus alis Raja Menara. Puff! Aliran darah keluar dari antara alis Raja Menara. Arena tiba-tiba menjadi sunyi. Pembunuhan instan. Para master klan Dewa Langit itu semua tercengang, tidak menyangka Raja Menara akan tewas sesaat begitu saja. Gadi juga ngeri, kekuatan Raja Menara lebih tinggi darinya, dan dia terbunuh dalam hitungan detik seperti ini. Siapa wanita ini sebenarnya? Di kejauhan, Amu melirik jarum yang melayang di depan Queen, dan berkata, jarum ini bagus. Miley berkata, itu disebut jarum nasib, sangat sakti. Amu mengangguk, lalu dia melirik Queen, dia sangat hebat. Miley mengangguk, sangat hebat. Sebenarnya, kekuatan Queen selalu menjadi sebuah misteri. Di kejauhan, Queen melirik Raja Menara yang tubuhnya sudah ilusi, aku tidak suka orang lain menyela pembicaraanku. Raja Menara menatap Queen dan hendak berbicara, saat ini jarum di depan Queen tiba-tiba terbang keluar. Puff! Kepala Raja Menara terbang keluar. Dan Queen menggerakkan tangan kanan, menara kecil hitam dari Raja Menara disimpan olehnya. Di kejauhan, kelopak mata Miley berkedut, sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Queen memiliki begitu banyak harta karun. Semuanya diperoleh dengan membunuh orang. Saat ini, Queen menoleh untuk melihat Miley, apakah dia masih di sana. Miley tercengang, dan segera dia mengerti Queen sedang membicarakan siapa. Si kecil putih. Miley mengangguk, masih belum pergi. Setelah hening sejenak, Queen ragu untuk berbicara. Pada saat ini, si kecil putih muncul lagi di depan Miley. Melihat si kecil putih ini, kelopak mata Miley berkedut. Apa yang akan dia lakukan? Si kecil putih mengeluarkan manisan Hao dan menyerahkannya kepada Miley. Miley ragu-ragu, lalu mengambil manisan Hao dan memasukkannya ke dalam mulut. Melihat Miley menelan, si kecil putih menyeringai. Cakar kecil itu menepuk bahu Miley dengan ringan, lalu cakar kecil itu berayun dengan cepat. Miley mengedipkan mata, tidak tahu apa yang diungkapkan si kecil putih, dan lili menerobos lagi. Di kejauhan, Queen menatap Miley, ada banyak makna di matanya. Dia mengerti apa yang dibicarakan si kecil. Pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba berbalik melihat jarum nasib di depan Queen. Dia mengedipkan mata, lalu menggerakkan cakar kecilnya, jarum nasib muncul di cakarnya. Queen tidak menghentikannya. Setelah melihat jarumnya, si kecil putih menggelengkan kepalanya, lalu dia menyerahkan jarum itu kepada Miley. Miley berkedip, beri kepadanya. Si kecil putih meletakkan jarum di tangan Miley. Miley melirik Queen di kejauhan, dia ragu sejenak, dan kemudian berkata, ini milik orang lain. Si kecil putih memandang Queen, dia mengedipkan mata, lalu mengeluarkan manisan Hao. Dia terbang ke depan Queen dan menyerahkan manisan Hao ke Queen, kemudian menunjuk jarum di tangan Miley. Saat ini, Miley mengerti. Mau barter. Dia menukar manisan Hao dengan jarum nasib. Pikiran Miley menjadi kosong. Queen memandang si kecil putih dan tidak berbicara. Ini, si kecil putih tiba-tiba melepas 2 biji manisan Hao di bagian atas manisan Hao, kemudian dia menyerahkan manisan Hao yang tersisa 1 biji kepada Queen. Tampak jelas, dia mengira jarum nasib hanya bernilai 1 biji manisan Hao, bukan 1 tusukan. Queen memandang si kecil putih dan tidak berbicara. Si kecil putih mengedipkan mata, lalu mengangkat manisan Hao di cakarnya, artinya tidak mau. Queen memandang si kecil putih, kamu cukup kejam. Setelah selesai berbicara,
dia mengambil manisan Hao. Si kecil putih menyeringai. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh, seolah menemukan sesuatu, matanya berbinar, kemudian terbang ke kejauhan. Melihat kejadian ini, ekspresi wajah Mile berubah. Dia menyimpan jarum nasib, lalu menggiring Amu untuk mengejarnya. Queen juga menghilang di tempat. Di kejauhan, wajah Jenderal Dewa Gadi berubah drastis, karena tempat yang didatangi si putih kecil adalah Istana Raja Dewa Langit. Itulah pusat tempat klan Dewa Langit. Untuk apa ini? Gadi tidak berani berpikir terlalu banyak, dia segera mengejarnya. Setelah beberapa saat, Mile melihat sebuah kota kuno yang sangat megah. Kota itu melayang di udara. Seluruh kota terbuat dari batu emas. Pada pandangan pertama, sangat mempesona. Dan di langit di atas kota itu, juga terdapat formasi cahaya batu giok yang menutupi seluruh istana Raja Dewa Langit, dan di atas formasi cahaya batu giok, ada singgasana hitam legam. Di samping Mile, Amu menunjuk ke singgasana hitam legam dan berkata, itu adalah tahta Raja Dewa yang legendaris, yang merupakan harta karun generasi pertama Dewa Langit saat itu. Tingkatan tahta Raja Dewa Langit masih di atas pohon Dewa Origin. Mile bertanya dengan cepat, apa gunanya? Amu mengedipkan mata, lalu berkata, aku tidak tahu secara spesifik, bagaimanapun juga, itu sangat berharga. Bisa dibilang tahta Raja Dewa Langit ini adalah simbol klan Dewa Langit. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke tahta Raja Dewa, matanya penuh keheranan, Mile mendongak, hanya melihat si kecil putih entah kapan duduk di takhta Raja Dewa. Apakah dia menyukai takhta Raja Dewa ini? Saat Jenderal Dewa Gadi melihat si kecil putih duduk di takhta Raja Dewa, wajahnya langsung memucat. Itulah takhta Raja Dewa, simbol tertinggi dari klan Dewa Langit. Di kejauhan, Queen menatap si kecil putih, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba melambaikan kaki kecilnya ke arah Mile di bawah. Mile tercengang, lalu menatap Amu, dia sedang memanggilku. Amu mengangguk, ya, sedang panggil kamu. Mile ragu-ragu, lalu menarik Amu, terbang ke takhta Raja Dewa. Si kecil putih menepuk takhta Raja Dewa, lalu memberi isyarat kepada Mile untuk duduk. Mile berkedip, boleh duduk. Si kecil putih mengangguk. Mile hendak pergi duduk, tetapi Amu tiba-tiba menghentikannya, menggelengkan kepala, kekuatanmu masih belum bisa duduk. Mile memandangi si kecil putih berkedip, lalu menunjuk ke takhta Raja Dewa. Mile tersenyum dan berkata, baik, aku percaya padamu. Setelah berbicara, dia langsung duduk. Pada saat ini, takhta Raja Dewa bergetar hebat, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mile, dan wajah Mile berubah drastis. Tetapi pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba menamparkan takhta Raja Dewa. Boom! Takhta Raja Dewa langsung terdiam. Amu. Mile mengedipkan mata, lalu menatap si kecil putih, cukup nyaman. Si kecil putih menyeringai, lalu dengan lambaian kakinya, takhta Raja Dewa langsung dibawa masuk ke menara penjara alam di tubuh Mile. Kemudian, dia menoleh ke arah tertentu, dan matanya bersinar lagi. Melihat pemandangan ini, Queen di kejauhan menggelengkan kepalanya, akan terjadi masalah besar. Mile bersambung.